Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fi suratil Qiyamah al-ayah 26 ila al-ayah 30. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla iza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal tabbatis saqu bis-saq ila rabbika yawma izinil masaq. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Al-Hijrah beserta seluruh pengurus yang hadir pada subuh hari ini, yang kita hormati para tokoh masyarakat, nenek mama, alim ulama, cadik pandai, Bondo Kanduang, Bapak Ibu, para pemuda, remaja, adik-adik dan anak-anak yang kita sayangi. Malah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Mungkin ada yang hari ke-6, mungkin ada hari yang ke-7. Sebab tahun kini agaknya memang terjadi keberagaman. Yang menghitung berdasarkan hisab yang tertera di kalender, itulah mulai puasanya hari Rabu. Berarti kinilah hari ke-7 dinya. Sementara yang memulai puasa berdasarkan ru'yah, tanggal 29 Syakban patang itu mulai diamati dari Papua sampai ke Aceh. Di Indonesia memang tidak nampak bulan. Sehingga yang berdasarkan ru'yah ini berpuasa hari Kamis. Kalau kita di sini bila mulai Pak Bu? Hari Rabu. Dan ternyata Pak Jibu, ada pula yang selain dari dua kelompok itu. Ada yang lah mulai puasa hari Selasa. Hari Senin lah mulai sholat tarawih. Saudara-saudara kita Tarikat Naksabandi yang di Kecamatan Pauh. Dan ada pula yang baru mulai puasa setelah mencaliak bulannya hari Kamis. Dia ditampik Mintu Ambon, Pariaman, itu menilik atau mencaliak bulan baru hari Kamis. Hari Jumat baru mulai puasa. Jadi ada keberagaman. Walaupun ada keberagaman, ada berbeda, kita tetap saling menghormati. Dan ada ungkapan bahasa kita yang paling betul, yang lain salah. Yang salah itu apa Ibu? Orang yang tidak nampak bulan, lalu tidak puasa-puasa sampai Idul Fitri. Nah, dia salah tuh. Kemudian Bapak Ibu yang menghormati, pada subuh hari ini, beberapa menit ke depan, kita coba membahas firman Allah dalam surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah itu urutan surat yang ke-75. Yang menjadi lokus kajian kita adalah ayat 26 sampai ayat 30. Tadilah kita bacakan di muqaddimah tadi. Kini kita terjemahkan dan kita jelaskan pemahaman dari ayat itu. Kalla. Kalla itu bisa berarti sekali-kali tidak. Bisa juga arti sekali-kali jangan. Atau yang lebih karenya bahasa kita, bahasa Minangnya, jangan kerengkang juga. Itu yang ditapeknya.
Iza balagatit taraqi, apabila roh latibo di kerongkongan. Wakila, ketika itu dikatakan, man raq, siapa yang bisa menghilangkan rasa sakit dari roh yang latibo di kerongkongan itu. Wa zanna annahu al-firaq, ketika itu barulah sadar, ikulah mungkin waktu perpisahan antara roh dengan jasad. Wal tabbatis saqu bis-saq, apa ibu sakit sakratul maut itu apa ibu? Saking sakitnya berhimpitan betis kaki kanan dengan betis kaki kiri menahan rasa sakit. Ila rabbika yauma izinil masaq, kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau atau diarahkan. Apa ibu? Sadok kita mengetahui bahasa kullu nafsin za'iqatul maut, seluruh yang bernyawa pasti merasakan kematian. Dan ayat itu berulang dalam Al-Quran 2 kali. Kullu nafsin za'iqatul maut itu terdapat dalam surah Ali Imran ayat 185 dan surah Al-Ankabut ayat 57. Dan setelah kita mengetahui bahasa seluruh kita akan mati, menjelang mati itu ada yang kita kenal dengan sakratul maut. Dan sakratul maut itu apa jibu? Pasti datang dan rasanya sakit. Dalam surah Qaf ayat 19 Allah menjelaskan, waja'at sakratul mauti bil haqq, sakratul maut itu pasti datang. Lalu Allah gambarkan ba'a sakitnya sakratul maut itu. Apalagi bagi orang yang bergelimang dengan perbuatan dosa, perbuatan zalim. Dalam surah Al-An'am ayat 93 Allah jelaskan, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Kalaulah engkau melihat bahwa kondisi orang-orang zalim, orang-orang yang bergelimang dengan perbuatan dosa ketika dalam keadaan sakratul maut itu, fi ghamarat, susah payah, wal malaikatu basitu aidihim, malaikat menokok-nokokkan sayapnya, tangannya kepada orang yang dalam keadaan sakratul maut, orang-orang zalim yang berbuat dosa itu. Akecek malaikat, akhriju anfusakum, keluarlah rohmu. Karena rohnya itu apa nyebut la ghamarat. Ghamarat itu bisa arti lisak. Lisak itu menempel kuek. Jadi apa ibu, semakin babuik dosa kita, semakin lengket roh itu ke badan. Semakin banyak dosa, semakin lengket roh itu ke badan. Ketika dalam keadaan sakratul maut itu, mata mencalik kate, maka dibayangkan, digambarkan kama tempat kembalinya orang dalam keadaan sakratul maut itu. Karena yang nampak di tempat kembalinya dan neraka, maka tidak namanya keluar. Disuruh oleh malaikat keluar, indak jo namun. Karena tidak namu keluar, maka nyopasolah di malaikat, nyotariklah roh tadi tapaki. Sakit luar biasa apa aja. Apa ibu, semakin banyak kita buat dosa, semakin lengket roh itu ke jasad, semakin payah keluarnya. Namun apa jibu, Allah gambarkan pula dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 30. Kalau tadi gambaran orang-orang zalim yang waktu hidup bergelimang dengan perbuatan dosa, tidak sempat bertobat, lalu orang-orang beriman, orang-orang yang sempat taubat yang meninggal, orang-orang yang membersihkan diri perbuatan-perbuatan dosa. Dalam surah Fussilat 30 jelaskan,
innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah dalam melaksanakan ajaran agama, yang Allah perintahkannya kerjakan, yang Allah larangnya tinggalkan. Orang model itu ketika dalam keadaan sakaratul maut, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun pula malaikat menghampirinya. Cek malaikat, la takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan camih. Nya gambarkan pula oleh Allah ketika mencelik kata itu sarugo tempat kembalinya. Maka apa jibu? Orang-orang yang selama hidupnya banyak melakukan perbuatan solehah, perbuatan-perbuatan baik, maka nampaklah sarugo. Ketika nampak sarugo itu, roh tadi bagage ingin keluar, tidak melengket model orang yang zalim tadi. Sehingga roh orang-orang yang soleh itu apa jibu? Nak dicabut dah. Tapi ba'a, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Roh orang-orang soleh itu dipanggil kembali kepada Tuhanmu. Lalu Ustaz, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, yang selalu melakukan perbuatan amal-amal soleh ketika hidup, apakah tidak merasakan sakit dalam keadaan kita maut? Tetap merasakan, Pak Bu. Namun walaupun dia merasakan sakit, nampak dia saru luar biasa, hilang rasa sakit itu. Kita tamsilkan, mohon maaf, ibu-ibu ketika melahirkan sakit enggak? Sakit. Tapi ketika nampak anak, Pak, hilang rasa sakit itu. Nah, ikulah lebih pada itu apa ibu. Ketika nampak saudara itu gembira luar biasa, sehingga rasa sakit tadi itu hilang. Nah, untuk itu apa ibu? Ketika kita masih hidup, supaya dia melengket roh itu ke jasad, maka perbanyaklah melakukan amal soleh. Tinggalkan segala macam perbuatan dosa. Dan ciklah apa ibu? Ketika kita dalam keadaan sakit, maka gerakkanlah selalu bibir, lidah, basahi untuk mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Baca ketika sakit, baca subhanallah, alhamdulillah akbar. Baca ayat-ayat yang hafal oleh kita. Dan ketika sakit itu sekedar mengeluh, onde ma sakilai, onde ma. Biasa kalau sakit kan yang cak di bawah mak, abak jarangnya. Nak terdengar onde ba, nak ada tu. Yang cak amak. Nah, ketika sakit itu apa jibu baca, apa ayat yang kita hafal. Sehingga diharapkan nanti dengan selalu membaca ayat-ayat yang kita hafal, membaca zikir, diharapkan nanti husnul khatimah. Dan bisa Pak Ibu, yang meninggal itu Allah perlihatkan kebiasaan yang biasa dilakukan kita hidup. Orang yang biasa baca ri, maka menjelang meninggal keluar cari. Amba Pak Ibu pernah lalu di rumah sakit M Jamil itu durang emergensi ketika ayah hamba dulu dalam keadaan sakit. Itu macam-macam yang meninggal tu Pak Ibu. Ada yang cari-cari sampai 5, 6, 7, 8 santai untuknya baca. Barangkali waktu hidupnya biasa bercari. Dan ada pula yang ketika koma tu apa ibu tidak sadar tapi azannya. Dia bayar azan. Karena waktu hidupnya biasa jadi muazzin. Nah untuk itu apa ibu biasakan ketika sakit membaca kalimat-kalimat thayyibah. Begitu pula kita yang hidup, kalau ada keluarga kita yang sakit dalam keadaan sakaratul maut, maka bisikkan kalimat tauhid di telinga kanan. Ajarkan la ilaha illallah. Cari reaksi. Dan Rasul menjamin
man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya sempat membaca kalimat la ilaha illallah pasti akan masuk syurga. Maka apa jibun menghormati, ketika kita sakit pertama biasakan baca ayat yang hafal, baca kalimat-kalimat zikir. Bunda Pak Jibu, kita dianjurkan untuk sering mengingat kematian itu. Dalam kitab At-Tazkira fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah yang ditulis oleh Al-Qurtubi, kecek beliau, man aksara zikral mauti fa ukrima bisalah satin. Siapa yang sering mengingat kematian maka akan dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama, ta'jilut taubah, akan segera bertobat. Orang yang yang sering mengingat kematian pastinya ingin segera bertobat supaya jangan sakit dalam keadaan sakaratul maut itu, supaya dapat kemenangan setelah meninggal nanti. Kemudian wa qana'atul qalbi, orang yang acok mengana mati itu Allah berikan rasa kepuasan dalam hatinya. Ndak dunia kosa yang cari dia. Ndak kemewahan dunia, tapi dia merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dan terakhir wan nasyatu fil ibadah, orang yang sering kematian itu maka ini akan rajin untuk beribadah. Kemudian terakhir Pak Jibu, kita biasakan berdoa agar Allah berikan keringanan ketika dalam keadaan sakaratul maut itu. Apa doanya? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil mauti wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Baca selalu itu Pak Jibu, sehingga nanti diharapkan ketika kita dalam keadaan sakaratul maut Allah berikan keringanan dan Allah selamatkan kita menuju kampung akhirat, ditempatkan dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, jauh dari api neraka yang menyiksakan. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa kita sampaikan pada subuh hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.